Saudara sekalian rahimakumullah, pembahasan kita hari ini seperti yang terlihat di layar, pengantar kajian akhir zaman. Pembahasan tentang akhir zaman merupakan pembahasan yang tidak semua muslim mempunyai perhatian terhadapnya. Padahal berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari juga meriwayatkannya. Dari dalil tersebut, dari hadis tersebut, terlihatlah bahwa kajian tentang akhir zaman ini ternyata termasuk kajian yang penting. Nanti akan kita bahas hadisnya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan ini kita ajukan untuk diri kita masing-masing. Jadi pertama kita akan bertanya, kenapa saya perlu membicarakan soal kiamat? Kedua, siapakah diri saya? Ketiga, apa hubungan saya menjadi seorang muslim dengan urusan kiamat? Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Allah Ta'ala mengabadikan dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Kaumnya itu kaum Quraisy. Dan kita tahu sewaktu Nabi diutus, kaum Quraisy merupakan kaum yang terjerembab di dalam kesyirikan. Jadi mereka menyembah berhala-berhala. Mereka mengakui Allah itu Rabb mereka. Itu diabadikan juga di ayat-ayat lainnya. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sayaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Mereka tahu itu Allah pencipta. Siapa yang memberikan rezeki? Mereka jawab Allah. Mereka tahu itu Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang ngatur langit dan bumi ini? Mereka jawab Allah. Mereka tahu itu. Cuma yang jadi problem, mereka tidak mau menjadikan Allah saja sebagai ilahan wahidan, satu-satunya ilah. Jadi bersama dengan mengakui Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur langit dan bumi, tapi mereka juga mengakui ada ilah-ilah lain yang patut diagungkan, dimuliakan, disembah, dijadikan tempat memohon bahkan. Makanya mereka disebut syirik. Jadi orang syirik itu tidak serta-merta mengkufuri Allah, tidak. Orang syirik itu percaya juga dengan Allah. Cuma yang jadi masalah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Jadi mereka di waktu itu punya banyak sekali ilah-ilah lain. Menurut satu riwayat dikatakan di dalam Ka'bah dan di seputar Ka'bah di kota Mekah itu ada jumlah berhala sekitar 360-an. Banyak sekali. Nah, jadi karenanya Nabi waktu diutus, masyarakatnya sedang tenggelam dalam dolalatus syirik, kesesatan syirik. Nah, dan syirik ini otomatis kafir. Karena orang beriman itu orang yang hanya mengakui Allah sebagai ilahan wahidan, tanpa sekutu, tanpa partner, tanpa associate, tanpa perlu pembantu-pembantu, asisten-asisten. Allah itu tidak perlu asisten. Allah itu ilahan wahidan. Nah, karena mereka kafir, ciri khas orang kafir itu adalah tidak percaya akan adanya hari akhir. Termasuk tentunya tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Sehingga Allah Ta'ala mengabadikan tanya jawab mereka, orang-orang musyrik Quraisy ini, dengan Nabi Muhammad SAW. Yas'alukan nasu anis-sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad SAW tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Qul, jawab pertanyaan mereka itu, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Ingat ya, mereka nggak percaya kiamat, tapi mereka bertanya. Berarti ini bukan pertanyaan serius. Ini pertanyaan yang sudah dilandasi pengingkaran. Yang berarti ini pertanyaan ejekan.
Ya Muhammad, kalau memang benar akan terjadi kiamat, kapan? Begitu kira-kira maksud pertanyaannya. Nah, Allah suruh jawab. Jawab aja, katakan pada mereka, soal ini hanya Allah yang tahu. Nah, itu di satu sisi. Tapi di lain sisi, di ujung ayat ini, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Jadi di satu sisi kita umat Islam lewat ayat ini diperintahkan untuk berlaku tawadu, rendah hati. Kalau ada orang Islam, orang jahil, orang kafir nanya sama kita, "Hei Muslim, kapan kiamat terjadi?" Kalian kan selalu merasa benar nih orang Islam nih. Kapan kiamat terjadi? Jawab dengan jujur. Innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang itu cuma Allah yang tahu. Tapi di lain sisi lewat ayat ini Allah menyuruh kita orang beriman ini memiliki mentalitas menghayati boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi bukan sikap orang beriman itu kalau diajak ngomong kiamat terus dia nolak dengan alasan ngapain sih kiamat diomongin, masih lama. Ada loh orang aku muslim kan kalau diajak hadir di pengajian ngomongin akhir zaman ini sebenarnya ngapain sih kiamat diomongin, ya kan? Kiamat udah jelas kapan, Allah yang tahu gitu, ya. Yang pasti masih lama gitu. Ya kan? Ngapain kita ngomongin kiamat? Padahal mentalitas kita harusnya menghayati la'alla as-sa'ata takunu qaribah, boleh jadi kiamat sudah dekat. Makanya ada riwayat seorang sahabat suatu hari, sahabat ini hidup bersama Nabi loh. Nabi belum wafat. Suatu hari dia keluar rumah, dia lihat di kejauhan ada asap membumbung. Asap itu bahasa Arabnya dukhan. Apa yang dia kerjakan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintu mereka seraya berteriak-teriak, ad-dukhan, ad-dukhan, ad-dukhan katanya. Kabut asap, kabut asap, kabut asap. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk lagi ke arah asap di kejauhan itu, dia teriak lagi, ad-dukhan katanya. Mereka masih penasaran, mereka tanya lagi, ada apa dengan asap itu? Nah, sahabat ini malah yang balik bertanya, tidakkah kalian ingat keterangan Nabi SAW mengenai tanda-tanda kiamat sudah dekat jika sudah muncul ad-dukhan? Bayangkan, itu 15 abad yang lalu, Pak. Seorang sahabat melihat satu fenomena dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat sehingga membuat dia begitu panik, dia khawatir kalau kiamat itu sudah dekat. Ada lagi riwayat lain, di zaman Nabi sudah wafat, sahabat-sahabat sebagian sudah wafat. Jadi sudah generasi tabi'in sudah mulai banyak yang muncul. Di antara sahabat yang masih hidup adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu hari di kota Madinah, tiba-tiba awan menutupi langit sehingga mendung gelap gulita. Di Madinah kejadian seperti ini jarang terjadi. Kalau di Indonesia, di Bogor, di Puncak sering terjadi, tapi di Madinah jarang terjadi. Sehingga ada seorang tabi'in melihat langit seperti itu, dia tergopoh-gopoh lari ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud ini sahabat, ketemu sama Nabi. Dia bertanya, "Ya Abdullah, apakah di zaman Nabi dahulu kalian pernah mengalami hal seperti ini?" "Pernah," kata Abdullah bin Mas'ud, "dan aku ingat betul hari itu." "Lalu apa yang kalian kerjakan?" "Kami para sahabat pada hari di mana mendung total kota Madinah ini, kami langsung berkumpul di masjid, kami semua beristighfar dan mengkhawatirkan kalau hari itu kiamat terjadi." Bayangkan, ya. Itu 15 abad yang lalu. Kita yang hidup sekarang, pantasnya kalau melihat satu fenomena yang menandakan kiamat sudah dekat, kita lebih serius atau lebih santai? Ya lebih serius lah. Gak mungkin kiamat makin jauh kan? Dia pasti makin dekat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita tanya, kenapa saya perlu membicarakan soal kiamat? Karena kita kaum muslimin sadar bahwa al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir yang berarti juga kepada hari kiamat, merupakan bagian dari inti akidah dinul Islam. Sebagaimana kita ketahui, rukun iman kita ada berapa? Ada 6. Iman pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir khairihi wa syarrihi, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, ya. Nah, iman pada hari akhir itu salah satunya.
dari 6 rukun iman ini. Tetapi kalau kita perhatikan redaksi Al-Quran maupun redaksi As-Sunnah, seringkali kita temukan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir digandengkan, dipasang disebut bersamaan. Contoh ya, surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu rabbana wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Ini ayat tentang sifat-sifat al-munafiqun. Karena al-munafiqun itu ciri khasnya izharul iman wa ibtanul kufur. Menzahirkan keimanan, mengeluarkan kata-kata keimanan, padahal di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Dia nggak mengimani sebenarnya. Begitu juga surat At-Tolaq ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, "Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan adakan baginya jalan keluar. Ya. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir itu sering disebut bersamaan. Ya. Dalam hadis juga begitu. Bahkan dalam satu hadis ini 3 kali Nabi mengulang-ulang iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Ya. Jadi ingat ya Pak, kita menghormati tetangga itu indikasi kita ini iman pada Allah dan hari akhir atau tidak. Jadi kalau ada di antara kita mengaku iman pada Allah hari akhir, tapi sama tetangga bawaannya berantem mulu gitu ya, bawaannya nggak bisa akrab gitu ya, itu bermasalah kita. Termasuk wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik saja atau diam. Itu kalau kita bicara lisan ya. Kalau kita bicara lewat benda ini ya kan, jangan sekali-kali menyebarkan apa-apa yang sebenarnya kita nggak bisa bertanggung jawabkan. Sekalipun kita dapat WhatsApp message isinya bla 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 bla, di bawahnya sebarkan. Jangan mau begitu saja menyebarkan. Kita bisa bertanggung jawabkan tidak? Atau kita sebarkan yang baik, atau kita diam, jangan kita sebarkan. Terus yang ketiga kata Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saking seringnya di dalam Al-Quran dan hadis iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir digandengkan bersamaan, sehingga sebahagian ulama berkesimpulan al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, derajat kepentingannya setara dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Lalu kiamat itu ada 2. Ada kiamat individu, yakni kematian masing-masing orang, sebagaimana Nabi bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Barang siapa meninggal dunia menemui kematian, maka sudah berlakulah kiamat bagi orang itu. Itu kiamat pertama. Yang kedua, kiamat alam semesta, yaitu kiamat dalam pengertian berakhirnya dunia yang fana ini. Allah menciptakan dunia yang fana ini, ada batas waktu, ada batas umurnya. Dan kalau sudah tiba ajal dari dunia fana ini, ya berakhirlah dunia ini dengan peristiwa dahsyat as-sa'ah. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, perjalanan Bani Adam, manusia dan anak keturunan Adam, tidak serta-merta bersamaan dengan awal mula Allah menciptakan dunia. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia alam semesta ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dan satu harinya kita tidak tahu matraknya, dimensinya itu apa. Karena dalam Al-Quran setidak-tidaknya ada 2 dimensi satu hari dalam perhitungan Allah, yang kemudian disebutkan dalam perhitungan kita manusia beda. Kalau dalam surat As-Sajdah kata Allah, 1 hari hitungan kami seperti 1000 tahun hitungan kalian. Kalau dalam surat Al-Mursalat dikatakan 1 hari seperti perhitungan 50.000 tahun kalian. Nah, kita nggak tahu ini penciptaan
alam semesta ini 6 hari dengan standar yang mana, dimensi yang mana. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui yang tepatnya yang mana. Nah, yang jelas setelah alam ini tersedia, Allah kemudian mengatakan kepada ahlus sama, penghuni langit, ya, para malaikat, sebuah rencana. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku punya rencana meletakkan khalifah di muka bumi. Ya, fil ardi. Al-ard itu apa? Planet bumi kita ini, itu al-ard. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris Earth itu dari bahasa al-ard, ya, planet bumi ini. Tetapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya, setelah menciptakan prototipe khalifah itu, manusia pertama Adam alaihissalam, ya, Allah tidak serta-merta meletakkannya di earth ini, di muka bumi ini. Tapi dengan hikmahnya Allah bikin sebuah kisah, ya. Ada proses. Jadi setelah Allah ciptakan Adam dengan tangan Allah sendiri, bagaimana caranya Allah Ta'ala yang Maha tahu. Yang jelas Adam ini kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, hidup dia. Nah, setelah hidup Allah memerintahkan ahlus sama untuk bersujud. Tapi sujudnya bukan sujud ibadah, ya. Ini sujud tahniah, sujud penghormatan. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, lalu Adam alaihissalam diberi hak sama Allah tinggal di tempat namanya jannah. Tapi jangan salah, para ulama ahli tafsir punya perbedaan pendapat tentang jannah ini. Ada yang bilang jannah ini adalah jannah yang di akhirat nanti, yang kita semua mengidam-idamkan nanti tinggal di sana, ya. Tetapi ada yang mengatakan jannah ini ya kebun, sembarang kebun. Nah, kita nggak usah berdebat. Ya, kenapa? Karena ulama aja berdebat. Nah, kita kan bukan ulama. Ngapain kita berdebat? Pokoknya jannah. Jadi Allah letakkan Adam alaihissalam di jannah dengan lengkap fasilitasnya. Dikasih pakaian, dikasih tempat bernaung, dikasih buah-buahan, dikasih makanan, dikasih minuman. Hiduplah Adam di jannah itu. Tapi ternyata dengan kelengkapan fasilitas itu, ayahanda kita Adam alaihissalam ini tidak happy. Kenapa? Padahal dikasih fasilitas lengkap, tapi nggak happy dia. Kenapa? Jomblo. Nah, sama Allah Ta'ala diciptakanlah pasangannya, yaitu ibunda kita, Adam dan Hawa alaihissalam. Nah, setelah mereka tinggal berdua, Allah kemudian mengeluarkan satu saja S dan K, syarat dan ketentuan. Silahkan nikmati semua fasilitas yang aku sediakan, dengan catatan la taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ada pohon terlarang, ya. Kalau kalian dekati, kalian akan jadi orang-orang zalim. Zalim itu lawannya apa? Penguasa zalim lawannya penguasa. Hah? Apa zalim lawannya? Adil, ya kan? Makanya dalam bahasa Arab, adil itu definisinya wad'u syai' fi makani, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim itu wad'u syai' ghairi makani, menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya. Jadi orang yang adil itu dikasih 3 buku atau 30 buku, 10 buku gede, 10 buku sedang, 10 buku kecil. Disuruh tumpuk, ya kan? Dia akan numpuknya dengan cara yang gede-gede di bawah, yang sedang di tengah, yang kecil di atas. Ya, itu namanya orang yang adil. Jadi kalau orang yang zalim, yang kecil-kecil di bawah, yang sedang di tengah, ya kan? Yang gede di atas. Apa yang terjadi? Hah? Tumpukan buku itu akan apa? Akan runtuh. Kezaliman selalu melahirkan keruntuhan. Keadilan melahirkan kemantapan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ternyata datanglah provokator, ya, iblis ini. Si iblis ini membisikkan ke dalam pikiran ayahanda kita, ya, sebuah upaya merubah mindset, merubah cara berpikir. Jadi kata iblis, hai Adam, kamu tahu kenapa kamu itu dilarang mendekati pohon itu? Karena ada buahnya, yang kalau kamu makan buah itu, kamu akan mendapatkan 2 keistimewaan. Keistimewaan pertama, kamu akan menjadi immortal. Immortal itu artinya
nggak mati-mati, hidup selama-lamanya di jannah ini. Terus yang kedua, kamu akan terangkat derajatnya menjadi malaikat. Nah, ayahanda kita ini polos, sehingga dia termakan dengan provokasinya iblis. Apalagi iblis mengakhiri provokasinya dengan mengatakan, saya ini penasehat yang bisa dipercaya loh. Nah, termakan. Maka dia makan buahnya. Begitu dia makan, cuma satu gigitan, belum sampai habis tuh. Tahu-tahu pakaiannya copot sendiri, baju yang menutupi auratnya Adam alaihissalam copot sendiri. Begitu juga dengan Hawa, ibunda kita. Dan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan Adam alaihissalam segera lari terbirit-birit sambil menjamret daun-daunan dari berbagai pohon yang ada di surga itu untuk menutupi auratnya. Kenapa dia lari? Ya, logika kita mengatakan dia lari karena malu, auratnya tersingkap. Itu benar. Tetapi ada yang lebih benar lagi. Bukan itu sebenarnya penyebab utama dia lari. Tapi dia sadar bahwa yang memberikan dia pakaian siapa? Allah. Kok bisa copot sendiri? Nggak mungkin copot sendiri. Yang mencopotnya siapa? Pasti Allah. Artinya apa? Copotnya pakaian yang mereka sedang pakai baik-baik itu indikasi bahwa Allah menunjukkan kemarahannya. Makanya beliau lari. Lari itu karena takut dengan kemarahan Allah Ta'ala. Pokoknya singkat cerita, akhirnya Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, Allah keluarkan dekret yang berbunyi, fahbito jami'an ba'dukum li ba'din. Turunlah kalian berdua dari jannah ini, hidup di ardh, di muka bumi ini, ba'dukum li ba'din. Sebagian kamu Bani Adam bakal menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Ini dekret dari Allah. Dan berdasarkan dekret ini kita harus sadar, Pak, bahwa di dunia ini sekalipun kita doyan perdamaian, sekalipun kita doyan ingin hidup harmonis dengan semua orang, tetapi itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah dekretkan sebagian Bani Adam bakal jadi musuh bagi sebagian Bani Adam lainnya. Konflik itu pasti ada, Pak. Konflik itu sifatnya abadi dan hakiki. Nah, hadirlah kakek moyang kita di muka bumi. Yang menurut satu riwayat dikatakan Adam alaihissalam diturunkan Allah di planet bumi ini di wilayah yang sekarang dikenal dengan India. Sedangkan Hawa alaihissalam ditempatkan di satu tempat yang sekarang dikenal dengan Jeddah, kota Jeddah. Jeddah itu dari bahasa Arab artinya nenek, nenek kita, Hawa alaihissalam. Dan mereka ketemunya di mana? Di mana ketemunya? Pertama kali ketemu Adam dan Hawa di mana? Ya itu nama daerahnya apa? Jabal Rahmah itu ada di daerah mana? Arafah, ya. Di Arafah. Makanya Arafah itu tempat yang spesial. Karena dari situlah awal mula Bani Adam berkembang biak. Tempat yang penting itu. Makanya wukuf di Arafah itu harus membuat kita, kalau Allah izinkan kita haji lalu kita wukuf di Arafah, maka kita tidak cukup hanya memikirkan diri kita sendiri dengan dosa-dosa kita, tapi kita harus mundur ke belakang, mengenang pertemuan ayah dan bunda kita di Arafah, dan mengenang ke belakang sampai ke depan, sampai mana? Sampai datangnya kiamat, sampai surga neraka muncul. Dan karenanya al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur nggak ada balasan kecuali surga. Ciri orang yang haji mabrur adalah ketika diwukuf dia sukses perenungannya, dan dia akan hadir nanti di kampung halamannya pulang dari haji dengan tampilan yang berubah dari sebelumnya. Haji mabrur itu bukan ditandai dengan seseorang pergi haji nanti pulang-pulang bisa banyak cerita ini cerita itu yang aneh-aneh gitu. Itu bukan tanda haji mabrur. Haji mabrur tandanya orang itu berubah. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, Adam alaihissalam hadir ke muka bumi ini menurut berbagai kitab-kitab tarikh sejarah kira-kira 5872 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu maksud sebelum hadirnya Isa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan kepada Adam alaihissalam bahwa dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepada Bani Adam ini.
Ya. Dan petunjuk ini disampaikan lewat kurir-kurir Allah yang dijuluki al-anbiya wal mursalin alaihi wassalam, para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Jumlah total mereka berapa? Ya, menurut tradisi literatur Islam, para ulama kita mengatakan jumlah para nabi yang Allah utus ke muka bumi ini 124.000, Pak. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan dari 124.000 itu yang di dalam Al-Qur'an disebutkan namanya cuma berapa? Cuma 25. Jadi ilmu kita tentang kerasulan, tentang kenabian, ya kan, itu sedikit sekali dibandingkan dengan realitas nabi dan rasul, nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Banyak sekali. Ya. Dan dari 25 itu yang disebut secara spesial dengan julukan ulul azmi berapa? Berapa? 5. Ya. Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita nggak tulis semua di sini. Kita langsung lompat ke Nabi Musa alaihissalam, hadir kira-kira 1500 tahun sebelum Isa alaihissalam. Terus hadir Nabi Isa alaihissalam, ya. Saya khusus menyebut Musa dan Isa, kenapa? Karena Musa dan Isa alaihissalam ini dua nabi yang sebenarnya dikirim khusus untuk bangsa khusus. Bangsa apa?